sudah bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita juga sudah bisa dan tetap harus waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan fi ayatin ukhra, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin wa la tuhzuni yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya. Teriring salawat dan salam tercurah kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagaimana yang tadi sudah disampaikan akan membahas surah As-Su'ara ayat yang ke-88 dan 89. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Yauma, pada hari itu, la yanfa'u, tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna, malun, harta, wala banun, dan tidak akan bermanfaat anak keturunan, illa kecuali man atallaha, yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. As-Su'ara ayat 88-89, rangkaian dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antara doa beliau menyampaikan, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin, ampuni ayahku, ampuni ayahku, dia termasuk dalam golongan orang yang menyimpang. Wala tuhzini yauma yub'atsun, dan jangan sampai engkau ya Allah membuat aku sedih di hari kebangkitan. Hari kebangkitan di mana saat itu tidak berguna harta dan anak keturunan, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi memang pertama, dua ayat ini tidak bisa dilepaskan dari doa Nabi Ibrahim, yang salah satunya adalah meminta keselamatan ayahandanya Azar. Sementara ayahandanya adalah orang yang tidak mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Dan saat Ibrahim meminta kepada Allah agar Azar diampuni, maka Allah menolak permintaan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
qad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'a uswatun. Nabi Ibrahim dan pengikutnya adalah teladan buat kita. Tetapi ada hal yang tidak boleh diteladani dari Nabi Ibrahim, illa qaula Ibrahim li abi, yaitu ketika Ibrahim meminta ampunan kepada Allah terhadap ayahandanya Azar. Ini tidak boleh diteladani oleh kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menerangkan tentang, ya Allah, ampuni ayahku karena dia sesungguhnya termasuk dalam golongan orang yang menyimpang, dan jangan engkau kemudian membuat aku bersedih pada hari kebangkitan. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa riwayat-riwayat Rasulullah memberikan paparan tentang episode di mana Ibrahim berada di alam mahsyar. Di alam mahsyar itu Nabi Ibrahim meminta janji Allah. Janji yang mana? Janji dalam ayat ini, Asy-Syu'ara, ayat yang ke-87. Janji dari doa Ibrahim. Karena setiap kita berdoa, Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, minta pasti aku ijabah. Nabi Ibrahim minta janji Allah di akhirat nanti agar Azar ayahandanya diampuni, diselamatkan. Tapi sekali lagi, sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, illa qaula Ibrahim li abi, jangan diteladani dari Nabi Ibrahim doa beliau ketika memintakan ampunan kepada ayahandanya yang kafir. Maka di akhirat Allah menyampaikan, surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang kafir. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Allah hanya mengizinkan surga bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Allah hanya mengizinkan surga bagi orang yang percaya dengan Allah dan percaya dengan apa yang telah Allah sampaikan. Maka setelah menjelaskan Nabi Ibrahim memang tidak akan diberikan kesedihan di akhirat nanti, karena apa yang beliau sedihkan hakikatnya adalah bukan sebuah hal yang mesti disedihkan. Kenapa? Karena seseorang yang tidak terikat dengan Allah dalam keimanan, sesungguhnya innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu shalih. Ucapan Nabi Nuh, ucapan Allah kepada Nabi Nuh untuk menandaskan hal yang sama, bahwa Nabi Nuh yang sedih dengan kafirnya anak beliau, dan kesedihan tersebut disampaikan oleh Allah dengan sebuah pernyataan, innahu laisa min ahlik, yang engkau anggap keluarga itu, yang engkau anggap anak keturunanmu itu, yang engkau anggap sebagai orang kesayangan itu, laisa min ahlik, hakikatnya bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, kenapa dia bukan bagian dari keluargamu meski secara nasab dia adalah darah daging kita? Innahu amalun ghairu shalih, karena dia tidak beramal dengan amal yang saleh, dan amal yang saleh harus terikat dengan keimanan. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Yang ingin bertemu dengan Allah, bawa amal saleh, tapi jangan sampai amal salehnya
tercemari oleh kemusyrikan yang membatalkan keimanan. Karena orang yang batal keimanannya tidak diterima kebaikannya, karena dengan amal yang tidak ada nilai keimanan di dalamnya, dia memang tidak berhak atas rahmat Allah dan tidak berhak atas surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yauma la yanfa'u malu wala banun amat sangat jelas, baik dari harta, keturunan, apapun yang Allah anugerahkan, kalau tidak menjadi jembatan nilai keimanan, kalau dia tidak selaras dengan nilai keimanan, kalau dia tidak menjadi bagian dari penghambaan kepada Allah, semua menjadi percuma. Sekali lagi, sebagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan ayahandanya, sebagaimana Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan putranya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, apapun yang kita miliki, apapun yang kita banggakan, siapapun yang kita cintai, termasuk keluarga terdekat kita, istri dan anak-anak kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita, yang hari ini kita bela, kita cari nafkah, kita cari dunia untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Apapun yang kita miliki, seandainya bukan bagian dari nilai keimanan, bukan bagian dari wasilah nilai keyakinan, bukan menjadi bagian dari nilai kecintaan kepada Allah, tidak menghubungkan nilai iman sama sekali kepada Allah, dia berada pada koridor yang berseberangan dengan kita. Kita mukmin, dia tidak. Kita beriman, dia menolak keimanan itu. Maka semua yang kita miliki, semua yang kita cintai, semua yang kita banggakan, semua yang hari ini kita bela akan menjadi percuma di hari kebangkitan. Bagaimana kita? Nabi Ibrahim saja tidak bisa membanggakan kehidupan ayahandanya dan tidak bisa menyelamatkan kehidupan dari beliau sebagai ayahanda tercinta. Apalagi kita. Maka jangan sampai istri kita, anak kita, orang tua kita kelak menjadi musuh kita. Jangan sampai istri kita, anak kita, orang tua kita, siapapun yang kita cintai hari ini, kelak nanti membuat kita berlinang air mata di hari kebangkitan. Akibat apa? Akibat mereka berseberangan hidup dengan kita. Dan ini bukan cuma kemudian terjadi pada Nabi Ibrahim sebagai manusia yang mulia. Bukankah Nabiullah Muhammad SAW, berapa banyak pamandanya yang justru berseberangan hidup dengan beliau? Bagaimana kemudian paman-pamannya adalah orang yang tidak seiman dengan beliau, dan paman-pamannya tersebut harus merasakan bagaimana kemudian Allah punya kehendak. Allah haramkan bagi surga orang-orang yang tidak beriman. Hatta pamandanya yang bernama Abu Thalib, seseorang yang amat sangat dicintai, seseorang yang begitu besar perjuangannya, seseorang yang benar-benar membela. Bahkan Rasul merasa sangat amat kehilangan ketika Abu Thalib meninggal dunia. Rasul tidak pernah terlukai saat Abu Thalib ada. Tapi begitu kemudian Abu Thalib meninggal dunia, semua orang bisa mengalirkan darah Rasulullah, bahkan bisa mencabut nyawa Rasulullah, karena perlindungan politik, perlindungan dari orang yang punya kuasa, perlindungan dari orang yang menjadi kerabat terdekat. Wali beliau setelah ayahandanya tiada, wali beliau setelah kakeknya tiada. Abu Thalib adalah wali beliau yang mendidik sejak kecil. Ketika orang terdekat beliau, ayahanda, ibunda,
dan kakeknya meninggal dunia. Abu Thalib yang merawat Rasul, mencintai Rasul melebihi dari putra-putranya. Tapi saat meninggal dunia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aba ayyakula la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Rasul kecuali tunduk pada keputusan Allah. Abu Thalib bukan orang yang dirahmati. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, karena petunjuk itu diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jamaah yang dirahmati SWT, ini dulu yang pertama yang harus kemudian kita pahami. Kenapa? Yauma, pada hari kebangkitan, la yanfa, tidak akan bermanfaat harta, wala banun, juga anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Yang dimaksud dengan kedua ayat ini adalah apapun yang kita hari ini cintai, semua tidak akan berharga dan tidak bisa diselamatkan kecuali kalau seiman. Maka anak-anak muda nih, jangan sampai mabuk cinta lalu kemudian lupa akidah. Yang penting cinta, bersatu dulu katanya, ntar pelan-pelan didakwahi. Bukan didakwahi, ujung-ujungnya jadi murtad. Banyak contoh orang yang ingin mendakwahi keluarganya, tapi ternyata tidak mampu juga. Karena apa? Karena keimanan memang juga ditentukan oleh ketentuan Allah. Jamamil dan Jabayah ingin memperjuangkan bagaimana orang yang dicintai seagama, dia labrak aturan sehingga dia nikahi orang yang tidak seakidah. Ternyata malah bubar, dan orang yang diharapkan juga tidak beriman pada akhirnya. Jemaah yang dirahmati SWT, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kita bisa bersatu dengan orang-orang yang kita cintai? Apa yang membuat semua yang kita miliki menjadi berharga, bermanfaat, dan insya Allah saling bisa memberikan syafaat? Illa man atallaha biqalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Salim dari kata salim, yaslimu islaman. Salim adalah Islam. Biqalbin salim berarti seseorang yang datang menghadap Allah, dia bisa menyelamatkan dirinya, dia bisa menyelamatkan orang-orang yang dia kasihi. Seandainya dia dan orang-orang yang dia kasihi berada pada jalur nilai keislaman, dia muslim. Kalau kita sama-sama muslim, ayahanda kita, ibunda kita, istri, anak-anak, semua pamanda kita, semua orang yang kita cintai, bahkan orang yang tidak kita kenal di Amerika sana, kita akan berada di tempat yang sama. Persaudaraan keimanan, persaudaraan akidah yang akan menyelamatkan kita. Maka meski ada orang-orang yang beragama Islam, tapi dirinya sesungguhnya tidak Islam, karena akidahnya sudah berubah, karena perbuatannya sudah menjadi perbuatan orang yang memusuhi agama. Apakah Abu Jahal Muslim bukan? Muslim. Apakah Dennis Siregar Muslim bukan? Muslim. Tapi seandainya keislamannya cuma sebuah kedok, jika seandainya keislamannya adalah merupakan hanya sebuah identitas, tapi tidak keislaman yang membentuk akidah dan keyakinan, keislaman yang tidak memperjuangkan agama, maka kelak di akhirat nanti meski seagama belum tentu satu tempat. Oleh sebab itulah pada tafsir surah Al-Imran 102 yang pernah kita bahas,
ketika Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syarat sebagai muslim yang selamat harus satu akidah, yaitu muwahhidun, akidah tauhid yang mengesahkan Allah, yang membuat kita tidak menduakan Allah dan tidak membangkang terhadap perintah Allah, yang tidak durhaka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menghina ajaran-ajaran Islam. Orang yang siap bertauhid dengan akidah la ilaha illallah, itulah orang yang keislamannya dibawa sampai wafat, meninggalnya sebagai muslim yang sejati. Jika tidak, maka identitas cuma identitas, dia cuma ada di dunia, di akhirat terpisah. Hati yang sehat, al-aqlus salim bil jismis salim, akal yang sehat dalam tubuh yang sehat. Pepatah bahasa Arab, al-aqlus salim bil jismis salim, akal yang sehat ada pada tubuh yang sehat. Salim di situ berarti sehat. Biqalbin salim, man atallaha biqalbin salim, berarti hatinya sehat. Lawan dari hati sehat adalah hati yang sakit. Fi qulubihim marad. Apa Pak? Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Al-Baqarah yang bercerita tentang siapa? Orang-orang munafik. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Allah membicarakan tentang orang-orang munafik yang menyatakan dirinya orang yang beriman, walaisahum bimu'minin, padahal dia bukan orang yang beriman. Kenapa? Ada kemunafikan. Catat. Kalau yang pertama, keselamatan hanya ada pada agama Islam. Yang kedua, jelas, seandainya hati yang sehat adalah syarat masuk ke dalam surga, seandainya hati yang sehat adalah syarat agar kita bisa berkumpul di tempat yang sama dalam rahmat dan ridha Allah, maka hati yang sakit adalah yang menceraikan kita. Hati yang sakit adalah yang membuat kita hari ini hanya bertemu, berkomunikasi, tapi sifatnya formalitas kehidupan sehari-hari. Tidak ada nilai rindu, tidak ada nilai yang membuat kita saling mencintai, karena cuma formalitas. Akibat apa? Hati yang sakit tidak akan bisa berkumpul dengan hati yang sehat. Letakkan buah yang busuk pada sebuah keranjang yang berisi buah yang bagus, maka dalam waktu yang singkat buah yang busuk meski satu akan menghabiskan buah yang sekeranjang menjadi busuk semuanya. Maka kemunafikan adalah penyakit yang bisa memisahkan kita dengan saudara-saudara kita. Dan kemunafikan zaman sekarang yang bernama sekularisme, kemunafikan hari ini yang berawal dari memisahkan agama dari kehidupan duniawi. Prinsip orang Romawi, serahkan yang namanya urusan agama kepada Tuhan, kepada yang namanya pendeta. Serahkan urusan negara kepada kaisar dan sultan, telah membuat kita akhirnya beragama Islam, tetapi di sisi yang lain membenci nilai-nilai keislaman. Persis seperti Kemal Atatürk, pendiri sekularisme Turki, mengaku beragama Islam, mewarisi negara yang pernah menjadi khilafah, tapi begitu kemudian ditegakkan Turki di atas dasar sekularisme dan demokrasi, azan diharamkan, diganti menjadi bahasa Turki. Sama di Indonesia ada wacana azan ganggu, azan berisik. Illa man atallaha
qalbin salim. Kita harus bisa mendefinisikan qalbun salim tentu dengan perspektif para ulama terlebih dahulu sebelum kemudian perspektif kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kami rangkum di sini beberapa pendapat dari kalangan para ulama tentang qalbun salim. Pertama, Ibnu Katsir sendiri ketika menyatakan bahwa illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Siapa mereka? Orang yang selamat minad dannas wasyirki. Apa itu dannas? Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad dannas. Dannas adalah kotoran. Kotoran hati bisa berupa iri, dengki, ujub, takabur. Bisa berbagai macam nilai-nilai hati yang kotor. Itu namanya dannas. Jadi qalbun salim adalah hati yang bersih karena tidak ada penyakit-penyakit yang bisa membuat kita terpisah dengan saudara kita. Karena di dunia ini segala macam bibit-bibit perpecahan mampu kita singkirkan. Apa di antara bibit perpecahan yang mampu kita singkirkan sehingga di akhirat kita bisa bersatu? Singkirkan syirik, iri, dengki di antara kita. Singkirkan perasaan suudzon. Singkirkan perasaan curiga yang berlebihan terhadap sesama. Singkirkan berbagai macam perasaan-perasaan yang membuat kita menggibahi, membicarakan aib saudara-saudara kita. Singkirkan semua penyakit hati yang membuat kita saling bercuriga, saling tuduh-menuduh, saling kemudian benci-membenci. Singkirkan penyakit hati yang membuat kita saling membuli di antara kita. Agak berat nih, Pak. Ormas Islam saja masih saling tuduh-menuduh, masih berebut lahan dan dakwah, berebut jamaah, kadang berebut masjid. Apalagi kita orang awam. Qalbun salim itu bersih dari penyakit-penyakit hati. Kita minta kepada Allah, ya Allah, bersihkan aku dari kotoran-kotoran, sebagaimana baju putih bersih dari berbagai macam celah, dari berbagai macam noda. Kita minta sama Allah, tapi hari ini sholat aja sampai kemudian berkeliling dengan kondisi saling apa? Saling menilai. Kita hari ini ketika berhadapan kadang formalitas, di belakang ngomongin satu sama lain, aib dibongkar habis-habisan. Masya Allah. Ini yang perlu kita bereskan kalau kita ingin bersatu di akhirat. Bermanfaat pertemanan, bermanfaat persahabatan, bermanfaat persaudaraan, bermanfaat anak dan istri, bermanfaat orang tua, saling memberikan syafaat. Bersihkan dulu hati dari penyakit. Dan penyakit yang paling utama kata Ibnu Katsir, asyirku, kemusyrikan, itu penyakit hati yang paling utama. Jadi Ibnu Katsir menyampaikan ad-dannas wasyirki, yang bisa membuat hati tidak selamat, yang bisa membuat hati sakit tidak sehat adalah kotoran penyakit hati dan kemusyrikan. Kemusyrikan sudah kami sampaikan kemarin. Hatta kita bisa mengklaim, walaupun ini bukan klaim kita, tapi Allah yang menyatakan. Orang tabi'in menyatakan, al-qalbus salim ay ya'lam anna Allaha haqqun wa anna as-sa'a atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ibnu Sirin menyampaikan, yang disebut dengan hati yang selamat adalah hati yang beriman dengan 3 hal. Ini bukan memecah rukun iman yang 6, tapi untuk mensingkat saja, menggambarkan. Yang pertama, hati yang selamat adalah hati yang ya'lam, yang paham. Ya'lam,
alima ya'lamu, ilman, faham, mengerti, beriman dengan ilmu, maka ngaji terus, jangan sampai berhenti. Thalabul ilmi itu dari mulai kita dibuai oleh orang tua sampai liang lahat. Kewajiban 24 jam, karena tidur pun harus menjadi pembelajaran buat kita. Belajar adalah waktu yang paling panjang proses amal ibadahnya. Dan salah satu yang kita pelajari adalah mempelajari agar hati tetap bersih dengan cara mengimani Allah, annallahu haqqun, bahwa Allah adalah hak, zat yang patut diibadahi. Jangan gantikan Allah dengan yang lain. Ini yang pertama, bahwa al-qalbus salim, hati yang bersih adalah ayya'lam annallaha haqqun. Dia paham bahwa Allah adalah hak, zat yang patut diibadahi, tidak tergantikan. Maka dari sekarang kita harus terus jaga akidah ini. Jangan sampai ada yang lain di hati kita selain Allah. Sudahlah, gak usah lagi kemudian kita terlibat dengan urusan jimat-jimatan. Gak usah lagi terlibat dengan urusan datang ke dukun. Atiyatun la raiba biha, yakin dan paham dia bahwa kiamat bakal datang, gak bisa dihindari, gak ragu kiamat bakal datang menghampiri. Iman kepada hari akhir dengan kedatangan yaumul qiyamah, tanda dari qalbun salim. Kenapa? Karena kalau ingat kiamat, ingat yang disebut dengan kiamat sugro. Apa itu? Kematian. Dan kalau kita ingat mati, kalau kita kemudian divonis besok bakal mati, ngapain hari ini? Pesta. Wah, mumpung besok ya matinya, hari ini masih ada kesempatan, kita nikmati. Mau berapa perempuan, mau berapa tegukan, mau berapa pesta poraknya, kan enggak. Kalau besok mati, maka hari ini kita akan menangis. Mungkin tidak berhenti tangisan sampai benar-benar di ajal menjemput kita. Tangis tidak berhenti karena taubatan nasuha. Berarti tandanya orang yang ingat mati akan tazkiyatun nufus. Dia akan bersihkan jiwanya, akan perbaiki amal ibadahnya. Dia lagi gak peduli terhadap dengan berbagai macam sorotan dan pandangan orang. Dia akan tekun beribadah karena dia berharap pertolongan Allah, bukan pandangan manusia. Itu yang kedua. Kenapa kemudian di poin yang kedua adalah yakin dengan hari akhir yang bernama kiamat, tanda qalbun salim. Karena kalau ingat kematian, insya Allah seperti halnya orang yang divonis mati 2 jam lagi, 2 jam yang tersisa adalah emas untuk tobat dan amal ibadah, dan dia tidak akan berhenti sampai ajal menjemputnya. Yang ketiga, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dia yakin bahwa kelak nanti Allah akan bangkitkan dirinya di alam kubur. Artinya apa? Dia bukan cuma yakin bakal mati, dia juga yakin bakal akan mempertanggungjawabkan hidup yang sudah dijalani. Maka karena dia yakin akan mempertanggungjawabkan, dia tidak ingin terhina di pengadilan nanti. Dia tidak ingin punya catatan merah semua. Dia tidak ingin kemudian rapotnya adalah berbagai macam teguran-teguran untuk diperbaiki. Rapot dunia masih bisa diperbaiki, rapot akhirat tidak akan pernah bisa kita perbaiki. Dia yakin dengan pertanggungjawaban itu. Kalau dia tidak bisa menjawab, dia akan dilempar ke dalam api neraka. La tajidu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai menjawab pertanyaan Allah di pengadilan. Mampu menjawab, dia akan lolos. Tidak mampu menjawab, dia akan diseret ke dalam api neraka. Itu kata Ibnu Sirin. Ibnu Abbas, seorang sahabat, al-qalbus salim ayashhada an la ilaha illallah. Ibnu Abbas singkat, al-qalbus salim ayashhada an la ilaha illallah. Orang yang hatinya bersih adalah orang yang bersaksi
tiada Tuhan kecuali Allah. Maka jemaah, selalulah ingin di akhir hayat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan mintalah kepada Allah ketika mengucapkannya tulus, benar-benar yakin kepada Allah. Kenapa? Karena man qala la ilaha illallah wa fi riwayatin fi akhir kalamihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam satu riwayat di akhir hidupnya, dalam riwayat yang lain mukhlisan, dengan ikhlas, dengan tulus, dakhala al-jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Maka mari pernah kita sampaikan, seseorang tidak punya amal soleh, gak punya amal soleh, dosanya seluas langit dan bumi, tapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin surga. Siapa yang dosanya melebihi dosa para sahabat? Kita mungkin tidak sampai melebihi dosa para sahabat. Umar bin Khattab pernah mengubur anak putrinya hidup-hidup. Ada di antara kita yang pernah mengubur anak hidup-hidup? Tidak ada. Insya Allah. Umar bin Khattab adalah pembela patung-patung di zamannya sebelum masuk dalam agama Islam. Tapi ternyata setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan pembunuh ini, bahkan orang yang pernah menjadi musuh Rasulullah sekalipun, dia bahkan menjadi manusia utama setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti tandanya kalimat la ilaha illallah bukan kalimat biasa-biasa. Dia adalah kalimat yang lebih hebat dibandingkan bumi seisinya. Yang berikutnya, jemaah sudah siang, Mujahid dan Al-Hasan, qalbun salim yakni minasyirki, sama dengan Ibnu Katsir. Sa'id ibn Musayyab, huwa al-qalbus sahih. Ibnu Sa'id bin Musayyab mengatakan, hati yang selamat adalah hati yang sahih, hati yang sehat. Apa itu hati yang sehat? Huwa qalbul mu'min. Hati yang sehat adalah hati orang yang beriman. Kenapa hati orang beriman disebut dengan hati yang sehat? Li'anna qalbul kafir wal munafik. Catat, bukan cuma orang kafir tapi orang munafik. Karena orang yang kafir dan orang munafik hatinya adalah marid, hati yang sakit. Li'anna Allah qala, karena Allah berfirman, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, ditujukan kepada orang munafik dan orang kafir. Karena munafik yang dimaksud adalah munafik yang sampai pada tingkatan kafir. Jadi hati-hati, kita muslim, tapi kalau masih menyimpan bibit-bibit kemunafikan, kita bisa sama dengan orang kafir pada ujungnya. Apa di antara bibit-bibit kemunafikan? Ayatul munafik salas, 3 tanda kemunafikan. Apa yang pertama? Kalau berkata dia berdusta. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Lalu kemudian yang ketiganya, berjanji dia ingkar. Itu 3 pintunya. Kita jaga agar jangan sampai terjebak pada kemunafikan dengan tidak melakukan 3 perkara tadi. Jika sudah, kita tobat, kita tinggalkan, jangan sampai menjadi kebiasaan. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, pelan dan pasti kita sampai pada tingkat munafik, yang mana hati kotor tidak bisa dibersihkan, setingkat dengan orang kafir, maka tidak bisa hati bersih. Karena hati yang bersih adalah hati orang beriman saja. Terakhir, Abu Usman An-Naisaburi menyampaikan, al-qalbus salim, hati yang selamat adalah minal bid'ah, hati yang selamat dari bid'ah, wal mutmainnu ila sunnah, dan hati yang cenderung tenang ketika melaksanakan sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, untuk bisa menciptakan hati yang bersih, jauhi bid'ah. Pintunya apa bid'ah itu, Pak? Melaksanakan ajaran agama tapi kita nggak paham itu
Karena kalau nggak paham, bisa jadi kita melaksanakan amal ibadah tapi bukan amal ibadah, tapi kebiasaan saja yang dilestarikan. Atau bisa jadi kemudian ada amal ibadah tapi bukan dianggap amal ibadah karena kita lupakan. Ya, jadi jemaah yang sementara. Kita ambil contoh lah. Amal ibadah yang dianggap amal ibadah padahal bukan amal ibadah. Mohon maaf. Kita belum lama dari bulan Safar. Di bulan Safar itu ada yang disebut dengan Rebo Ukasan. Rame juga tuh di WA, rame tuh di FB. Ini bentar lagi Rebo Ukasan, Rebo terakhir bulan Safar. Ayo, hati-hati. Sesuatu yang tidak berasal dari agama diyakini menjadi bagian dari agama, itu akan mengotori hati. Orangnya sulit untuk diampuni. Kenapa sulit untuk diampuni? Karena dia sulit untuk dinasehati akibat dia merasa sudah melakukan sesuatu dari amal ibadah. Dia akan berkata, saya sudah melakukan ini dan itu, Anda bagaimana? Dia merasa sudah soleh, padahal kesolehannya dibangun pada bingkai-bingkai amal ibadah yang tidak punya landasan. Makanya gerbang bid'ah adalah beribadah dengan ketidakpahaman. Maka untuk menyingkirkannya, setiap amal ibadah laksanakan dengan pemahaman. Jika belum paham, tanyakan dulu. Kalau belum paham, konfirmasi dulu sama ahlinya, apakah betul ini amal ibadah atau cuma kebiasaan. Karena kalau tidak paham, sebaliknya sunnah-sunnah Nabi pun bisa berubah menjadi hal yang mungkin dianggap bukan bagian dari ajaran agama. Berapa banyak hari ini sunnah Nabi yang hilang? Setiap kali ada orang yang meninggal dunia bukan warisan Islam yang dipikirkan, udahlah bagi rata saja. Langsung, udahlah bagi rata saja, repot-repot amat sih. Sudah mulai ditinggalkan. Ajaran sunnah sudah mulai ditinggalkan satu persatu. Termasuk muslim, iya sholat. Ayo menunjukkan betapa ketika kita beragama dengan bid'ah, ada banyak kebiasaan kita bela habis-habisan, padahal bukan amal ibadah. Dan begitu kemudian ada amal ibadah, kita biasa-biasa saja. Ya Jumatan, alhamdulillah. Ya kita puasa. Loh gimana ya? Ajaran Nabi ditinggalkan, tapi kebiasaan malah dibela habis-habisan. Kenapa? Karena beragama tanpa pengetahuan. Maka bersihkan dari bid'ah. Caranya apa? Beragama dengan pemahaman. Wal mutmainnu ila sunnah, dan ketika melaksanakan sunnah, tahu ini sunnah, tenangkan hati meski dicibir. Tiap ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, orang mencibir, sok-sokan lo, tiap ketemu salam mulu. Wal mutmainnu bis sunnah, tenangkan hati ketika melaksanakan sunnah meski dicibir. Ibu yang tadinya tidak berkerudung, tiba-tiba kemudian berubah, udah ganti gaya, Bu. Tenangkan batin, gak usah terprovokasi. Udah berubah nih, wah. Jangan sehari dua hari aja ya, jangan cuma palanya doang, bawahnya juga. Jangan terprovokasi. Mutmainu ila sunnah, tenangkan hati kalau menegakkan sunnah, karena pasti ada cibiran. Apalagi kalau sampai kemudian bercadar ya, Bu ya. Wah, ini teroris dari mana, Bu? Jangan-jangan dididik Taliban. Baik, itulah beberapa hal terkait dengan qalbus salim. Artinya qalbus salim adalah proses, dan proses itu ada pada nilai keislaman, dan sumber darinya adalah hati. Maka bersihkan dari penyakit-penyakit. Yang paling utama adalah kemusyrikan dan penyakit-penyakit lingkungan semacam iri, dengki, ghibah, dendam, kesumat, dan lain sebagainya. Mari sama-sama kepada Allah kita beriman, kepada sesama kita saling berkasih sayang. Mudah-mudahan di dunia dikumpulkan di tempat yang sama, Majlis An-Nur, insyaallah dirahmati, diberkahi. Di akhirat Allah kumpulkan dalam surga yang sama bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hati kita adalah qalbun salim. Wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis.
Mohon saya tidak ada pertanyaan karena saya buru-buru. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi mohon maaf bulan kemarin saya buru-buru, hari ini lebih buru-buru. Karena apa? Karena hari ini padat luar biasa, saya harus sudah berangkat. Demikian. Waalaikumsalam. Tidak tadi.